Saya mencintai demokrasi, tapi karena saya rakyat kecil, saya tidak kelihatan seperti pejuang, apalagi pahlawan. Nama saya tak pernah masuk koran, potret saya tak pernah dilihat orang. Saya hanya berjuang di lingkungan RT Gang Gugus Depan. Di RT yang saya pimpin itu, seluruh warganya pro-demokrasi. Dengan beringas, mereka akan berkoar jika ada anti-demokrasi. Dengan gampang saya mengarahkan seluruh warganya untuk mendukung demokrasi. Semua kompak kalau sudah membahas tentang demokrasi. Demokrasi, demokrasi. Benar kan? Hanya salahnya sedikit. Mereka tidak mengetahui arti dari kata demokrasi. Pokoknya, demokrasi itu bagus. Sesuatu yang layak untuk diperjuangkan. Sesuatu yang layak untuk diperjuangkan sampai titik darah penghabisan. Sesuatu yang menunjang suksesnya jalan untuk menuju masyarakat yang adil dan makmur, kata mereka. Saya kira itu sudah cukup untuk mengartikan kata dari demokrasi. Saya sendiri juga tidak mampu untuk mengartikan apa itu arti dari demokrasi. Saya tidak terlatih untuk menjadi seorang guru penerang. Saya khawatir kalau nantinya saya melewati batasan-batasan yang sudah ada pada demokrasi. Apalagi sampai menjadi melebihi batasan itu. Tidak mungkin saya lakukan. Nanti kalau terjadi perbedaan tafsir, mungkin saya sendiri tidak benar-benar tahu tentang apa itu arti dari demokrasi. Pada suatu kali, RT kami membentang sepanjang jalan pada Gang Gugus Depan karena mendapat kunjungan dari petugas yang sudah ditugaskan untuk membangun sebuah proyek. Petugas-petugas yang datang itu mengaku dari pihak kelurahan. Mereka bilang akan diadakan pembangunan pelebaran jalan sepanjang 2 meter. Bayangkan, rumah kami akan dicabik selebar 2 meter. Petugas itu menghimbau kepada kami untuk meninggalkan wilayahnya karena jalan tersebut akan digunakan sebagai kepentingan bersama. Warga lain pun juga merelakan kehilangan itu, seperti halnya yang terjadi di RT sebelah. Walaupun hanya 2 meter, tapi sumbangan saudara-saudara sangat penting artinya bagi kami, bagi pembangunan dan kepentingan kita bersama. Di masa yang akan datang, atas nama kemanusiaan kami harap saudara-saudara mengerti. Begitu katanya. Warga kami tercengang. Hanya 2 meter. Kok enak saja? Mengambil 2 meter demi pembangunan siapa? Bagaimana kalau rumah kami hanya 6 meter kali 4 meter? Kalau diambil 2 meter, rumah hanya akan cukup untuk gang. Kontan kami tolak. Bagaimana bisa hidup dalam gang dengan rata-rata kepala keluarga ada 5 anggota keluarga? Ada 5 anak. Bagaimana bisa? Tentu saja itu tidak mungkin. Tapi ini merupakan sudah keputusan bersama, kata petugas tersebut. Kami makin tercengang saja. Bagaimana mungkin membuat keputusan bersama tentang kami tanpa rembukan bersama-sama dengan warga RT kami? Seperti Raja Nero saja. Soalnya masyarakat di sebelah sana, di RT sebelah, mereka semua adalah karyawan yang aktif pabrik tekstil. Semuanya memerlukan jalan dan akses untuk menuju ke pabrik dengan cepat. Dengan dialihfungsikannya bagian rumah ini sepanjang 2 meter, akan memudahkan akses mereka untuk menuju ke pabrik tekstil itu dengan cepat. Itu akan menunjang efisiensi pekerja, sehingga mikrolet, bajai, kendaraan bermotor akan
cepat berlalu lalang dengan melalui gang seperti ini, tidak dengan gang kecil ini. Dan pembangunan itu akan dinikmati juga oleh kampung sebelahnya karena sudah diperhitungkan masa-masa. Diperhitungkan masa-masa bagaimana? Kami saja tidak pernah ditanya apa-apa. Tanah ini hak milik kami. Tak lama kemudian, warga dari gang sebelah, dari kanan dan kiri kami datang. Mereka menghimbau untuk mengerti persoalan mereka. Mereka mengatakan dengan sedikit pengorbanan itu, ratusan keluarga yang ada di RT sebelah akan mendapat kehidupan yang lebih layak. Kehidupan mereka akan tertolong. Mereka menggambarkan sebagai perbuatan yang mulia. Setelah menghimbau mereka pergi meninggalkan kami yang sedang berdebat dengan petugas. Betul, orang kecil seperti kami memang kelihatannya lemah dan gampang ditipu karena kami sadar diri kami ini kecil, selalu menahan diri atas apa yang akan kami ucapkan. Tapi kalau sudah kami diinjak-injak seperti itu, pasti akan meledak juga. Semut pun kalau diinjak, pasti akan menggigit. Karena terlalu marah, saya tidak bisa ngomong lagi. Muka saya kelihatan merah. Saya siap untuk meledak, untuk mengungkapkan segala apa yang ada di hati. Dia semakin ramah, semakin halus bicaranya. Saya diperlakukan layaknya tamu terhormat. Tapi saya terus maju. Ini perjuangan. Dia menyuguhkan makanan dan minuman yang lezat. Saya tolak. Saya datang bukan untuk meminta makan dan minum. Saya bukan datang untuk bertamu dan beramah-ramah. Saya membawa surat. Kami tidak meminta apa-apa. Kami hanya minta tanah kami yang selebar 2 meter ini dikembalikan. Itu hak kami. Titik. Di atas mejanya kembali terhidang makanan dan minuman yang lezat-lezat. Tapi saya tidak sudi menjamahnya. Sebelum tuntutan ini kami didengarkan, saya tidak akan pernah pergi dari sini. Dan dia mencoba bertanya tentang keluarga saya, anak saya. Dia sudah kelas berapa? Duduk di bangku sekolah mana? Bersekolah di mana? Itu kuno. Saya tahu itu taktik untuk memancing perhatian. Dia juga berbasa-basi menanyakan bagaimana keadaan Asep. Loh, saya jadi tambah curiga. Jadi dia tahu sekali apa yang terjadi. Mungkin dia yang menyuruh supir itu untuk membacok Asep. Karena Asep juga pernah memprotes pembangunan limbah dari pabrik yang mengalir ke selokan depan rumah kami. Saya bertekad tidak akan keluar dari kantor ini sebelum ada keputusan membatalkan pelebaran jalan dan Saya bertekad tidak akan keluar dari kantor ini sebelum ada keputusan untuk membatalkan pelebaran jalan selebar 2 meter dan membatalkan kontrak. Saya ditunggu oleh warga di RT Gang Gugus depan. Saya mau pergi kalau ada keputusan yang menyatakan bahwa pelebaran jalan itu dibatalkan. Akhirnya dia mengangguk, tanda dia mengerti. Kemudian direktur itu kembali memanggil sekretarisnya. Dia menunduk dan membuka laci meja, mengambil kertas. Saya bersorak dalam hati. Akhirnya, memang kunci dari sebuah kesuksesan segala-galanya ada pada kegigihan. Kalau kita getol, perjuangan pasti akan berhasil. Tetapi kemudian, darah saya terisak. Karena direktur itu mengulurkan kepada saya sebuah amplop coklat yang tebal. Saya langsung tak mampu bernafas.
Apalagi di atas amplop itu tertera tulisan 25 juta. 25 juta. Ya Tuhan, banyaknya. Saya belum pernah memegang uang sebesar ini, sebanyak ini. 25 juta. 25 juta. 25 kali hidup saya juga tidak akan pernah sanggup mengumpulkan uang sebanyak ini. Ya Tuhan, alangkah miskinnya saya. Mengapa saya tiba-tiba dihujani rezeki sebanyak ini? 25 juta. Apa yang bisa dibeli dengan uang sebesar 25 juta? Kredit motor, jadi tukang ojek, bayar SPP, saya bisa kirim uang ke orang tua saya. Puji syukur Tuhan, akhirnya Kau kabulkan doa kami setiap malam, supaya kami bisa mengubah nasib yang nantinya akan menghidupi keluarga saya, bisa membayar SPP anak-anak saya, dan juga tidak terjepit di rumah yang kumuh dan banyak kecoak seperti ini. Saya gemetar, tak menanyakan lagi berapa isi amplop itu, untuk apa 25 juta itu. Saya tidak perlu lagi menanyakannya, saya hanya menerimanya. Lalu saya bawa pulang, saya sambut jabatan tangannya, lantas terbirit-birit saya pulang. 25 juta. Takut kalau amplop itu ditarik kembali, saya ambil jalan belakang, sehingga tak seorang warga pun tahu kalau saya barusan datang dari rumah direktur. Saya kumpulkan keluarga saya dan jelaskan kepada mereka bahwa sejak hari itu, dengan uang 25 juta, hidup kami akan berubah. Doa kita sudah dikabulkan. Esok harinya, para warga Gang Gugus Depan kembali mendatangi saya untuk mendengarkan hasil rembukan saya dengan Pak Direktur. Bagaimana kelanjutannya tentang pelebaran jalan 2 meter itu, Pak? Bagaimana kelanjutannya tentang pelebaran jalan itu, Bu? Semuanya bertanya-tanya. Memang berat kehilangan 2 meter dari milik kita yang kelihatannya sedikit, tapi memang berat sekali, bahkan terlalu berat. Tetapi itu lebih baik daripada kita kehilangan nyawa. Lagi pula semua itu hanya kita menyumbangkan sedikit dari tanah kita. Maka, sebagai pembela demokrasi yang harus menang, kita tidak boleh dongkol karena kalah. Itu konsekuensinya mencintai demokrasi. Demi demokrasi, kita harus merelakan tanah 2 meter itu untuk pembuatan jalan yang nantinya dibangun sebagai akses para pekerja untuk menuju ke pabrik tekstil. Demi masa depan kita yang lebih baik, seluruh warga yang saya pimpin tak menjawab. Seperti yang saya katakan, mereka semuanya pembela demokrasi. Kalau atas nama demokrasi, mereka akan memperjuangkan segala-galanya. Satu persatu dari warga pun pulang. "Hei, tunggu dulu. Saya belum selesai bicara," kata mereka. Kuping saya sudah buntet. Tanpa peduli rapat belum rampung, semuanya pergi. Tunggu. Tak ada yang menggubris, semuanya ngacir. Tinggal saya sendiri dan seorang tua. Tetapi tidak pergi. Dia suka karena kakinya kesemutan. Setelah reda, dia juga berdiri dan pergi sambil ngedumel. Kalau memang demokrasi itu tidak melindungi kepentingan rakyat kecil, aku berhenti menyokong demokrasi. Sekarang aku menentang demokrasi. Sejak itu, semuanya benci pada demokrasi. Sejak hari itu, warga RT Gang Gugus Depan yang saya pimpin kompak untuk menolak demokrasi.
Hanya tinggal saya sendiri yang tetap berdiri di sini, teguh dan tegar, tidak goyah oleh apapun, tidak bergetar adanya badai. Saya tetap mempertahankan demokrasi sampai titik darah penghabisan. Habis, mau apa lagi? Siapa lagi kalau bukan saya? Daripada diberikan kepada orang lain,